pistol, wah bros, Widih, semua bos, diancam dibunuh, diancam digebukin. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton video ini, like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kopi, teman cerita yang tertuang dalam imaji. Bebaskanlah. Seruput kopi. Seruput kopi, siap. Bang Ramdan, ceritain dong, gimana sih lo yang masyhur gitu, artinya yang ngetop lah buat gua gitu, makanya gua undang nih. Nah, sebenarnya sih gini bang, ini bukan apa ya, boleh dikatakan ya bersyukur lah. Ya henti cuma satu kata, gua alhamdulillah, gua syukurilah terhadap apa yang Allah berikan, karunia yang Allah kasih sampai detik ini. Yes. Bahwasanya gue dikasih sehat, kemudian gue dikasih kesempatan untuk menjadi penolong orang, tanda kutip, sebagai pengacara tentunya, yang memang kalau dibilang cita-cita ya memang cita-cita jadi dari kecil. gitu. Jadi kalau dulu kan bokap gue tuh dulu gini bang, dia punya garment, punya kalau bilang tuh bikin baju, bikin celana sih khususnya. Bikin celana banyak. Jeans atau apa? Jeans, Okay. anak-anak jeans anak-anak, cuman karyawannya banyak. Siap. Garment soalnya. Garment. Gede. Dia di rumah ada, terus dia supply bahan apa semua potongan ke tukang penjahit lain gitu loh. Kayak dulu gue masih SD mah yang lain belum punya telepon rumah, gue udah punya telepon rumah. Ya dulu lah. Siap. Kemudian gue punya apa namanya, orang-orang belum jarang punya mobil, kita udah duluan. 90-an lah ya. Artinya bokap basicnya juga orang Betawi. Betul ya kan. Nyokap gua orang Jawa, Blora. Terus kemudian jadi dua unsur kebudayaan nyatu di sini. Yes. Dan alhamdulillah sampai saat ini bokap orang tua dua-duanya masih ada. Gua satu anak pertama. Dari 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara. Nah, ketika memang ya kita bersyukur lah diberikan apa namanya apa yang ada hari ini bang. Iya. Tapi betul. Semua itu kan melalui proses. Nggak ada itu yang namanya proses kemudian instan terus jadi. Gitu. Dan sampai detik ini gue nggak pernah menganggap diri gue sukses, belum lah. Siap. Karena masih banyak orang yang belum bisa ketolong. Siap. Masih banyak yang belum gue bisa bahagiakan. Ketika manusia yang sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat buat orang lain. Yes. Sampai hari ini gue belum merasa diri gue tuh bisa bermanfaat buat orang banyak. Gue akan menuju ke sana dalam prosesnya nanti. Yes. Iya. Nah, sampai detik ini berarti kan banyak sekali proses-proses. Yes, rakap dulu, bakar dulu. Kita bakar dulu biar. Prosesnya itu bro, kayaknya panjang banget tuh. Panjang bos. Jadi dulu kenapa gue mau jadi pengacara? Jadi gini, dulu bokap masih punya duit banyak nih, pengusaha. Iya. Cuman kan tahun 90-an tuh udah mulai down lah. Nah, dalam proses dia punya uang itu, dia punya kerjaan ini unik bang. Apa tuh? Jadi dia beliin tanah-tanah sengketa. Jadi itu siap. Dia beli, dia urusin banyak. Ya kan puluhan hektar, mungkin ratusan hektar. Cuman disitulah banyak tuh pengacara datang. Oke. Cikal bakal nih. Jadi, cikal bakal. Gua melihat ada ya, om apa kerjanya om acara. Oke. Kan kayak gitu. Ada satu lah yang udah kayak gua anggap orang tua sendiri ya. Kalau kita sih ngomongnya manggilnya Om Sianturi kan. Itu inspiring. Iya. To be a lawyer. Yes. Artinya ketika gue pengen jadi pengacara, gue itu jadi pengacara ya bagus, kayaknya enak gitu Oke. Dia mengerti dan memahami. Sampai akhirnya ya kita buat SD, SMP, SMA, kita sekolah normal. Di SMA gue ambil IPS kan gitu. IPS. Iyalah IPS, nggak mungkin gue anak IPA karena Nggak gue paling nyambung. males yang namanya ngitung-ngitung itu. Oh malas ya. Siap. Asli paling males. Siap. Nah, inilah yang kemudian
apalagi zaman SMA dulu. Kalau kita ini dianggap orang yang nggak mungkin punya masa depan lah. Oke. Kenapa sih? Iya. Pinter enggak? Oke. Kan gitu. Oke. Banyak protes. Oke. Ya kan? Diskors iya. Ya kan? Kadang-kadang guru ini nih kamu nih. Kalau gue di SMA dipanggilnya Alam, Bang. Alam, siap. SD, SMP, SMA Alam. Alam. Apa kuliah Alam. Cuma kalau sekarang kan banyak orang taunya Ramdan. Lengkap ya. Kalau ada inget banget sama guru BP gua. Alam, kamu ini bandel banget. Gua kerjanya hobinya main basket, Bang. Oke. Jadi setiap basket. sekolah istirahat main basket. Anak-anak kelas 1, kelas 2 tuh waktu gua ketiga kita racunin lah. Sekolah ya biasa-biasa aja lah. Kalau buka rapot gitu, gila, gua goblok banget gitu kan. Gua goblok banget. 4 Merah ya. Merah tuh apa hitung-hitungan udah dah, gue udah nggak bisa hitung-hitung. Tapi untuk bagian IPS-nya lumayan bagus, 7, 8 gitu lah. Ya. Udah kelihatan tuh IPS Sampai tuh. Guru BP bilang, Marong ya, guru. Kamu ini nggak bakal punya masa depan gitu loh. Wah, itu juga ya mungkin ya kan, karena kita yang namanya bergaulnya siapa teman-teman gitu kan. Tapi percaya nggak percaya, Bang. Teman-teman gue yang begajulan semua hari itu, ya semua hari ini jadi wow. Yang dulu katanya IPA-nya bagus lah, pinter-pinter lah. Ya mohon maaf gitu loh, artinya lebih bagus kita lah beruntung dulu nih. Kamu harus Kebalik. Iya terbalik. Ya itu yang kenyataan hidup. Dahsyat ya. Lulus SMA lu pilih apa sih? Langsung ini ya. Oh, setelah S1 baru magister kalau lu. SMA langsung ambil hukum dulu. Hukum, iya betul. Jadi gua kuliah di Universitas Tarumanegara. Grogol. Oh, Untar ya. Di Grogol Untar. Disitulah gua juga banyak belajar tentang yang namanya perbedaan, Bos. SD, SMP, SMA, SD sekolah dasar Islam. Semi pesantren 6 tahun. Siap. Jadi gua belajar hadis, nahu, sorof ya kan. Ya kan? Ngaji beliau, ngaji. Gua yang namanya tajwid insyaallah udah dikit-dikit. Nah, cakep tuh. Gitu loh. Jadi, ada pendidikan agamanya. Iya, SD, SMP, SMA gua di Muhammadiyah. Yes. Di SMA Muhammadiyah. Ya, di Cidodol kan. Iya. Dekat-dekat rumah deh. Oke. Nah, kemudian kuliah di Universitas Tarumanegara yang notabene jauh dari rumah lah, kalau sebutan kita jauh lah, ke Grogol sampai jauh. lama. Jauh. Nah, di sana juga unik kan lingkungannya. Lingkungannya rata-rata kan teman-teman kita Chinese nih, teman-teman Tionghoa. Yang hitam gua doang perasaan gitu. Di situ gua belajar juga yang namanya bagaimana perbedaan itu sesungguhnya luar biasa kan gitu. Siap. Kampus, kenapa lu nggak ke Trisakti aja sebelah? Ya karena udah terlanjur masuk di Untar kan itu. Sebelahnya ya. Itu banyak kita tahu yang namanya bagaimana toleransi. Bagaimana orang memperlakukan kita dan juga bagaimana kita harus memperlakukan orang. Tentunya ini yang banyak gua dalam pelajaran, dan bokap gua ngomong, "Udah, lu kuliah di Untar aja." Kenapa? Di situ banyak anak pengusaha. Oke. Biar lu lebih terbuka pemikiran lo gitu. Dan bener, Bro. Artinya bukan lu kuliah di tempat anak pejabat, tapi lu kuliah lah di tempat-tempat anak pengusaha. Jadi lu punya pengalaman pemikiran berbeda. Dan itu iya bener gitu loh. yang rekom bokapku masuk ke Untar, ya bokap, udah lu masuk aja di sana, udah bener. Gitu loh. Kan kalau dulu kan ada istilahnya anak pengusaha adanya di Tarumanegara. Ya. Jabat semua ada di Trisakti. Tolong, iya betul. Kan dulu kan gitu dulu, atau udah sekarang. Betul. Iya, alhamdulillah, Bro, jual tanah juga, Bro. Kalau jual tanah. Kuncian jual tanah. Gue jadi inget sih dulu tuh. Jual tanah. Makanya gue bilang. Bener. Sampai itu sambil kuliah, sambil kerja. Gue kerja yang namanya paruh waktu semasa nutup kuliah itu. Ya percaya apa enggak, Bro ya? Gua kerja jadi SPB ya, sales promotion itu. Terus guys, aku mau memperkenalkan sama kalian loh, ada puding cinta. Wow, enak banget nih buatan adekku. Tapi ini namanya dikasih nama Mak Mentar. Lucu, ada aja ya. Ini enak banget loh, cobain deh. Delicious, yummy, extremely yummy.
Ini kayak kita puding-puding kalau mama kita bikin kan penuh dengan cinta tuh. Ya kayak gitu rasanya. Kayak kecintaan. Jadi badut. Oke. Asli bro. Oh pernah. Pernah bro. Ini fakta loh, gua nggak bohong. Jadi badut pernah. Terus kemudian gua jualan Indomie, buka warung. Iya bener. Umur berapa tuh? Dari zaman kuliah. Oke. Oke. Terus. Jualan Indomie bareng-bareng sama teman-teman gua. Gitu. Karena gua pikir ada satu paradigma bahwa saya Betawi itu kan gengsinya tinggi. Oke. Ya kan? Lu coba. Betawi gengsinya tinggi, tapi buat gua bokap gua bilang ya, lu nggak usah lu gedein adat, nggak usah lu gedein gengsi. Kenapa? Bener nggak? Betul. Ketika memang gengsi itu nggak bisa bikin lu bisa makan, gitu lu buang jauh-jauh. Kalau lu udah kali lu lempar gengsi lu di kali biar jangan siapa kan mau kumut, Betul. Gua lakukan bro, gua buka warung Indomie sama teman-teman. Iya. Terus kemudian gua ya Sabtu Minggu gua jualan jadi sales ya, bantu promosi SPB. gitu. Anak-anaknya ada bayaran nih jadi badut 300.000 mau nggak sehari? Oke deh. Sempat ya. Bro itu Gila. bulan-bulan bro. Gila. Ini serius. Ini bener, lo tahu rasanya jadi badut itu panas itu. Nangis bro ketika kita Wow. iya ini fakta Nggak bro. kebayang gua. Ketika kita di dalam itu tutup badut itu, orang ketawa ngeliat kita di luar. Kita nih bercucuran keringat dan air mata di dalam bos. Wih. Dan ini bener. Dalam. Orang kan nggak tahu di dalam kita kayak gimana panasnya. Orang yang tahunya kan look depan. Wah lucu ya ada badut kan. Gitu loh. Terus ada ikut dulu kalau yang di pinggir jalan tuh yang pinggir kalau kita di lampu merah terus ada orang yang pakai kayak box ATM contoh yang buat promosi. Gua ikut dan gua lakukan. Oke. Gitu loh. Kenapa? Ya biar ngerasain karena gua juga setelah bokap gua kolaps, bangkrut, usahanya ya kita mah anak pertama. Ya gua harus menunjukkan. Bokap gua bilang, udah jangan malu kak. Ketika kita di bawah kakak jangan malu. Kenapa? Ayah juga kan dulu ibu nih kakek ya, nenek ya. Ibu juga kan bukan orang kaya. Ketika ayah bisa maju karena usaha ayah sendiri. Kamu jangan malu dan kamu harus bangun ini keluarga nih, nama besar keluarga kamu harus kamu bangun. Melalui tangan kamu, melalui perbuatan kamu. Karena tanggung jawab kamu nih banyak besok pengganti ayah kan. Ya. 5 adik yang harus diurus. 5 adik. Bayangkan 5 adik. Itulah bro yang gue pikir. Ya gue harus berbuat yang berbeda. Gue nggak menikmati bos masa SMA gue yang boleh katakan ke mall. Yes. Ke mall itu kayak sesuatu yang gimana ya? Kita nggak punya duit boro-boro ke mall. Mewah gitu rasanya ya. Mewah banget bro. Apalagi kalau nonton konser kan nggak mungkin. Bayar mahal. Ini fakta loh. Dulu kita kalau nonton konser Ahmad Dhani apa semua kita nungguin pensi. Iya pensi balik. Iya kan itu juga gimana caranya nih punya duit gitu kan pengen nonton ya kita deketin teman-teman yang kaya gue mau dong beliin gue tiketnya. Ini fakta semua bro dan ini apa adanya kita ceritakan bahwa menurut orang sukses tapi gue sendiri gue bilang gue belum sukses karena masih banyak yang perlu gue bahagiain banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan posisi gue kan belum berguna lah gitu loh. Oke. Jadi intinya kayak gitu bro. Tapi di sisi lain kalau gue bilang dengan motivasi perjalanan lu jalanin kayak jadi badut, jadi apa namanya sales, terus juga satu lagi apa tadi tuh Indomie. Iya, lu menjadi cinta gitu loh, maksudnya cinta kan itu nggak mesti bukan masalah pasangan atau cewek atau cowok dalam tanda kutip gitu, tapi kan bisa menjadi satu contoh gitu kan. Itulah kesuksesan juga bro kalau bagi gue gitu, maksudnya lu share sesuatu yang bermanfaat, berfaedah ya, gitu kan. Nggak ada bos kesuksesan itu diambil dengan instan. Betul. Kesuksesan itu ada di dalam cerita kesuksesan, ada air mata, ada keringat, ada kesedihan, bahkan ada darah kan. Perjuangan. Artinya perjuangan itu gue menikmati aja prosesnya. Buat apa? Nah ketika sekarang bahwa lu kan pengacara terkenal, kenapa lu mau jalan kaki misalkan atau lu mau nongkrong? Buat gue nggak penting bro. Jadi pengacara terkenal itu nggak penting. Gue tanya masih bisa lo begitu ya? Buat apa bro? Keren. Nah, sekarang gini, apa keterkenalan lu kemudian merubah diri lu? Ya itu masalah besar itu kayak itu. Sekarang lu terkenal, lu nggak mau lagi makan di warteg.
Oh man, come on, this is life. Terus apakah selama ini lo akan terkenal? Enggak juga. Enggak juga, betul. Udah tuh, bener nggak? Sekarang, oh lu kan pengacara terkenal. Gua kadang-kadang malu bang. Wah ini bapak yang di TV itu ya? Saya bilang, enggak bu, mirip kali bu. Gila. Malu gua. Rendah hati banget. Bukannya Keren, karena keren. gua nggak mau orang melihat, oh ya nih Pak Ramdan ya, iya. Sampai dia masa, enggak nih bener nih Pak Ramdan nih, yang pengacara itu kan pengacara yang subur sama Mirip banget nih kayak gitu. Gua karena kenapa? Gua nggak mau menjadi jumawa. Yo iya bu, itu saya. Buat apa bro? Yes. Gitu. Apakah kemudian dengan lu sombong itu? Enggak, gua malah malu. Keren. Malu ketika orang melihat nih pengacara ya. Malunya apa? Ntar dibilang sombong, ntar dibilang ya, lu boleh tanya dari kampung gua, mana ada gua mau jalan kaki, mau kata besok gua masuk TV, orang lihat gua lagi nongkrong di warteg, dah, di Bang Ramdan, biasa aja. Nggak ada yang spesial loh. Terkenal tidak akan membuat tuh jadi kaya, nggak ada. Bener nggak bang? Betul. Fakta kan bang? Bagaimana ketika banyak lah teman-teman anak band terkenal zaman dulu. Hari ini bro, teman-teman ini teman kita semua kan itu banyak yang cuman jualan ini, cuman itu. Akhirnya apa? Kita belajar dong. Belajarnya bahwa you famous tidak membuat ekonomi kita jadi gini. Apa yang membuat ekonomi kita gini? Kreatif. Ya, kreativitas. Bener kan? Lu nggak kreatif percuma. Ketika lu kreatif tidak terkenal, maka uang akan banyak. Ketika kita kreatif dan terkenal, ada tambahan plusnya lah. Ada plusnya. Ada plusnya. Gue selalu sama teman-teman. Ya banyak lah bro. Kayak di kantor gue ini, semua orang datang. Bang, saya mau magang. Gue bilang, lu magang aja nggak apa-apa. Gue cuma nggak ada gaji. Kalau mau susah bareng sama gue, ayo. Oke. Gua sedih, lu sedih, gua senang, lu senang aja. Cuman satu hal, lu belajar di sini tentang bagaimana menjadi pengacara yang ala gua, bukan ala Yang lain-lain. kantor lain. Karena gini bro, gua nggak pernah seumur umur ya, nggak pernah gua kerja di kantor pengacara orang lain, nggak pernah. Oh, lu sendiri nggak pernah magang apa? Nggak pernah magang di kantor, nggak pernah bro. Gua nggak tahu tuh apa magang. Oke. Gua nggak pernah magang, nggak pernah. Terus kalau kita kan, lulusan kantor pengacara terkenal, misalkan kantornya OC Kaligis, kantornya Adnan Buyung Nasution, kantor siapa ya? Kantor bapak gua. Gua nggak kenal bro, kita anak kampung, bener nggak? Kita anak kampung, ya kan? Dahsyat. Bukan siapa-siapa. Tapi dengan lu tidak punya pengalaman di kantor orang, lu bangun sendiri itu gimana lu prosesnya tuh? Itu Cara belajarnya atau apanya? Gua gini, gimana ya? Di dalam diri gue ini ada sesuatu yang tadi itu bos, karena memang kondisi. Ketika kita zaman SMP naik, ketika SD kita hidup mewah lah. Yes. Kemudian SMP ini dunia kita tuh seolah-olah terbalik. Gua hidup sudah sangat merasakan bagaimana ketika orang tua gue sejatuh-jatuhnya. Sejatuh-jatuhnya. Yang tadi punya mobil banyak, nggak punya. Sama sekali ya. Nggak ada. Ya mohon maaf nih fakta. Yes. Tahun 2000 itu dunia ini udah gemerlap bro. Bener nggak? Iya. Di rumah gue nggak punya listrik. Karena nggak sanggup beli bayar voucher. listrik, mending voucher, bayar diputusin sama PLN. Gila. Dan itu memang fakta. Apa gue harus malu? Enggak. Tahun 2000 tuh, 99-2000 ketika orang menonton TV, gua nggak punya listrik di kota bos, Jakarta. Kenapa? Karena orang tua gua nggak mampu bayar itu. Nggak mampu yang namanya bayar PLN. Loh, itu benar. Gitu loh. Ketika gua harus kuliah, tanah satu-satunya gua hasil usaha kerjanya, dia jual. Yang penting anaknya kuliah. 1 semester doang bos bisa bayaran. Semester selanjutnya gimana? Cari sendiri. Iya. Nah, ketika yang bersamaan, gue harus bantu orang tua gue. Kenapa? Gue masuk semester 2, naik ke 3, adik gue SMA, lulus, masuk lagi. Setelah gue semester 4, adik gue yang bawa lagi, naik lagi. Iya. Loh, ini fakta. Keren. Gitu loh. Dan akhirnya apa ya? Gue membantu dengan cara gimana pun, yang penting emak gue bisa masak, bokap gue juga kerja, yang namanya kondisi ya bro. Semua orang punya sisi mentalitas yang nggak semua orang punya. Nggak semua orang. Temen bokap gue banyak yang stres mati, banyak bos. Yes.
Gantung Gua diri percaya itu. banyak. Apalagi yang krisis 98 itu kan. Iya, 98. Wah, Mulai dari yang sana. stroke, yang ini, alhamdulillah. Gue belajar dari bokap gue itu yang udah, lu harus terima satu keadaan. Lu Awalnya terima dulu ya. Lo harus menerima lah bro. Kan istilahnya tawakal. Tawakal, betul. Ya kan kita harus Setuju. menerima. Ketika memang kita tidak bisa menerima keadaan, kita nggak akan pernah bisa berpikir Jernih. jernih Hmm. apa gitu. Di situ gue belajar kuliah, menghidupi keluarga, bantu adik supaya kuliah sama-sama lah sama babe gue. Ini ada dikit dan sebagainya. Sampai berubah pelan-pelan. Bokap gue proyeknya mulai ada lagi, mulai bekerja lagi. Tahun berapa tuh? 2001, 2002 Oh, start udah mulai kita, ya. gitu. SMA ya bro, ini fakta bos. SMA contoh, Oh, ini yang namanya orang setiap tahun jalan-jalan dong, yes, ya, liburannya ada. jalan-jalan akhir tahun. Akhir tahun, betul. Apa gua pernah bos? Nggak pernah bos. Kenapa nggak bisa bayar? Ketika mereka jalan, ya kita datang aja ke sekolah, lihat pagi-pagi, oh mereka berangkat, gitu kan. Ketika mereka berangkat, ya kita pulang. Ntar seminggu kemudian 3 hari, 4 hari, udah pada pulang, kita lihat. Enak nggak jalan-jalannya? Oh iya bro, gini. Oh iya asik ya. Ya kita enggak. Apa Bos. perasaan lo apa? Sedih bro. Oke, sedih, tapi ada kiat-kiat apa? Gua pikir, udahlah. Ya namanya, ya itulah, gua terima. Perpisahan SMA. Semua orang pasti perpisahan. Yes. Gua nggak ikut karena gua nggak bisa bayar. Nggak ikut. Gila. Ya ini fakta bos. Ketika mereka pulang happy, berangkat happy, gua pulang. Ketika bus itu berangkat ya gua pulang ke rumah, gua di jalan. Sedih bos. Tapi apa? Gua satu punya keyakinan bahwa Nah, suatu ini. saat itu, gitu loh. Di situ gua memotivasi diri gua. Gua yakin kok gua bisa. Gua yakin gua bisa. Gue yakin gue bisa. Dan kenapa? Dan akhirnya memang bisa. Ketika jualan ini, bisnis ono, ikut ini, pokoknya semua gue lakuin. Yang penting gue ada duit. Untuk apa? Untuk melangsungkan hidup. Kehidupan. Ketika hari itu gue jadi pengacara, ketika gue ada sesuatu yang ya alhamdulillah bersyukur. Bro di mana? Sorry bro, gue lagi di Perancis. Asik banget tuh liburan. Sorry ya. Iya, ketika teman-teman gue hari itu menikmati masa SMA, Kebalik. masa kuliahnya mereka happy. Kenapa? Orang tuanya support. Dan gue sudah mencicil 6 tahun lebih dulu mereka untuk bekerja toh. Ya. Dan akhirnya ketika mereka bekerja, gue nggak bekerja. Gue istirahat, gue tidur, terserah gue. Gue mau bangun pagi kek, gue mau bangun siang kek. Terserah amat Karena ya. kenapa? Gue udah mendahului itu bro. Sedih gue udah selesai bos. Yes. Gue tinggal ke depan nih gimana gue mau bahagia. Yes. Nah lu belum ngambil kesedihan, nah lu ambil kesedihan lu sekarang. Gantian. Iya kan? Iya. Ini bahasa. Bro gaji lu berapa? Gue manajer di bank, enak dong. Berapa gaji lu? 25 juta. Keren. Iya bro, 25 juta. Tapi ya pusing ya bro, sebulan 25 juta. Ya kalau gue pikir-pikir, ya juga ya. Kita kadang-kadang nongkrong aja 10 juta kita bayar. Iya. Sekali nongkrong. Kan itu. Kalau kita hitung sebulan berapa kali nongkrong? Ya jauh banget gaji lu sama duit buat gua. Pengeluar. Buat minum kopi bahasanya. Yes. Tapi disitulah kemudian ada rasa syukur kok. Ada rasa syukur apa? Bersyukur dulu waktu gua kecil, waktu gua SMP, SMA itu Allah kasih gua bukan hal yang kaya raya, kesedihan, sesuatu yang kesederhanaan, apa adanya. Dan alhamdulillah sekarang kita mulai menata keluarga siapapun lah, keluarga gua, anjing gua ada yang ojek, kita bantu. Ya. Nggak harus mengakui, "Ih, malu gua." Nggak, siapa bro? Encing gua, sepupunya bapak gua, ini apa adanya bapak gua ini. Nggak harus malu mengakui itu. Itu gara-gara gua terkenal, terus pengacara artis katanya. Yes. Terus kita malu mengakui keluarga. No. Buat Keren. gua, buat apa? Garis bawah itu. Keren. Iya, bener nggak bro? Betul banget. Tapi ini Gue bukan setuju. bullshit, bro. Nih, Cheers dulu. Dia tahu loh, dia tahu mertua gua nama kan. Iya. Gue demen banget hari ini. Gue demen. Apa sih yang lo mau sombongin dalam hidup bang? Hmm. Lo kaya, banyak yang lebih kaya. Banyak. Lu ngerasa punya mobil banyak, pengacara terkaya, ada Hotman Paris,
Hotman Paris kaya, bos, banyak Ada bos lagi. yang lebih kaya dari Hotman Paris, tapi dia nggak mau ke pabrik aja. Iya betul, nggak kayak Spox aja. Iya kan banyak. Betul. Sekarang apa yang lo mau sombongin? Betul. Yang penting apa? Ya udah lo apa adanya hidup, nggak usah petang-tang peteng-teng so jago, nggak buat apa. Kalau buat gua udahlah cukup lah, kita bersyukur, berbuat baik sama orang. Yang satu terpenting buat gua. Ada kalimat dari bokap gua dan nyokap gua. Daripada lu berziarah ke mana-mana, bahasanya nih. Lu ke kuburan wali, apa namanya untuk apa namanya? Istilahnya ziarah. Ziarah. Nggak usah. Ke kuburan siapapun nih, bukan kubur, ke makam untuk cari barokah, nggak usah. Kemana? Ke rumah mak bapak lu cukup. Iya kan? Bener nggak, Cing? Benar. Kalau kali ini gue bilang benar. Kan gitu. Ada ridhonya Allah di dalam udah itu aja. Akhirnya gue sekarang ini, Bro. Apa yang bapak gue minta? Iya. Ya, Emak gue minta? Iya. siap. Kata gue nggak punya duit nih. Diusahakan. Lam, Umi bagi duit kek? Oh iya, berapa duit? Sekian juta. Kata kita nggak punya duit. Kita pinjam, yang penting emak bapak gua minta apapun ada. Insya Allah. Ya buat apa, bos? Kita bini kita atur, kita apa namanya cukupi, anak kita cukupi, ya orang tua dong. Iya. Mumpung mereka masih ada. Iya, ada umur. Kan itu, dari situ ada kebarokahan. Gue cuma barokah aja, bro. Kalau bicara kadang gue mikir ya, kantor, gue kantor numpang, gue nggak punya kantor. Serius? Lah, bener, sampai hari ini gua kantor gua numpang, kan itu dikasih. Pertama kali jadi pekerja, sampai detik gini gua nggak pernah, bos, yang namanya bayar kontrakan kantor nggak. Oke. Dia teman-teman, bro, tempat gua nih, Oke. rumah gua ditempatin, lu mau apa kayak terserah. Bro sini, bang ayo kesini. Iya kan, Pak? Kesempatan malah banyak ya. Artinya berkah-berkah itu datang gitu maksud gua. Akhirnya ke situ gitu juga gitu masuk undangan-undangan itu. Karena kan Allah sendiri yang bilang, bos. Senyumnya orang tua adalah senyumku. Kan begitu. Marahnya orang tua adalah marahku. Ya. Ya. Ketika gue berbuat baik sama orang tua gue, berarti kan Allah tersenyum sama gue, bro. Ya. Ketika orang tersenyum kan kita, oke lah, doa gue mungkin gue orang yang nggak berdosa ya, orang yang penuh gelimang dosa. Ya, ya. Mungkin doa gue nggak kabul karena halangan dosa-dosa yang banyak. Tapi kan doa dari hati seorang ibu akan menembus ars tuh. Yes. Ketika dia berdoa dapat duit 10.000 dari ya Allah, anak saya dapat duit 10.000, mudah-mudahan udah dapat yang gede, bisa ngasih saya gede. Garis bawahi. Kan gitu aja. Betul. Itu gue alami. Gue sama orang tua nomor 1 deh, nomor wahid, mau apa kan, mau kata 10 juta, 20 juta, 30 juta, oke. Berangkat, nggak ada kata nggak. Buat apa, bang? Iya. Gue nyari buat bini, alhamdulillah bini udah dikasih, kan masa gitu ya. Betul. Bini udah kita kasih, anak udah kita kasih. Kita pangkatnya apa ya? Rokok, bos. Iya. Punya duit ratusan juta, miliaran, paling apa bang yang bahagiain kita? Ya nggak? Gua banget tuh. Ya bener kan, bang? Iya. Paling rokok. Ini nih. Sekarang gini, kita hobi otomotif enggak? Iya betul. Gua bukan Bang Sahroni yang punya Ferrari. Boro-boro Ferrari kan itu. Bener nggak, bang? Terus. Mobil aja kita mobil Casio semua, dikasih orang. Iya kan gitu. Yang penting barokah aja, happy aja. Dahsyat nih hari ini, dahsyat banget guys, gawat. Ini daging juga nih, ini perlu kita garis bawahi, banyak nih, manfaatnya banyak sekali dari cerita Bang Ramdan nih. Gue panggil Bang aja deh. Ya, bang, tuan ente, bang. Betawi, soalnya gue doyannya panggil doi ini Pangeran Betawi, karena dia ada sosok yang apa ya, buat gue tuh hangat gitu loh. Jadi ya boleh lah gue kasih gelar juga yang Makasih. sama-sama. Kan gini, bang. Betawi kan nggak punya pangeran. Iya, tentu iya dong. Tapi Iya sih dong. alhamdulillah sih, kalau gue sih pikir ya alhamdulillah lah gue bisa begini, bisa begitu. Siapa tahu itu bagian dari berkah, Bang Ramdan. Maksudnya, makanya gue bilang proses lo itu dari, gue bilang gini, dari situasi yang sulit, kejepit, malah bisa survive karena mentalnya juga bagus, doi. Ya kan, artinya banyak contoh yang perlu kita ambil dari sana gitu loh. Jadi nggak semua
lu harus kenal dalamnya juga gitu loh, jangan cuma luar-luarnya. Kalau cuma sekedar melihat luar, kita nggak ngerti bos apa namanya duren. Ya itu, Bener betul banget tuh. Kalau kita menilai sesuatu dari luar, lu nggak tahu nikmatnya duren tuh bagaimana. Hmm. Kenapa buset berjuri-juri kan itu? Wah dipegang sakit duren, iya kan? Duren Apa sakit. Nanti kalau belang duren Ah, mahal pak. hmm. Hah, duren montong. Kok? Aduh, Duren bos. Dia belajar gitu itu belajar filosofi tuh. filosofi. Iya. Iya. Tapi kalau melihatannya di luar, berarti lu tidak tahu rasanya duren tuh kayak mana. Cewek juga yang jutek juga kadang, Ya. ya nggak? Ya, susah sih bro. Makanya gue kadang-kadang gini bro. Gue gini ya bro. Ada orang di Instagram di mana, tengil banget lihatnya itu. Menunjukkan sesuatu kemewahan, menunjukkan Iya. sesuatu kebencian. Pertanyaan gua, buat apa? Iya. Hah? Buat apa? Buat apa? Sekarang lu di Instagram gua gaya-gaya. Ya, mewah-mewah giliran ke rumahnya pet-pet. Ya, bro? Buat Fakta apa? itu fakta. Buat apa gua tanya? Betul. Apakah hidup itu cuma mengurus itu, bos? Gua ingat satu ada satu dari teman gua ya, Pak Haritanu. 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 Salam hormat Pak Hari. Dia ngomong gini, ketika kamu lahir, entah ini quote dari siapa, tapi gua dengar dan gua rasakan bener ya. Ketika kamu lahir dari rahim seorang miskin, itu takdir Tuhan. Oke. Tapi ketika kamu mati dalam kondisi miskin, itu adalah kebodohan kamu. Bener dong? Yes. Artinya ya ada benernya juga, bener ya. Kita pikir ya bro, kita lahir dari rahim katakanlah ya, seorang pengangguran atau orang desa, petani. Tapi ketika memang itu, kita kan nggak bisa milih, ya Tuhan saya milih dong di rahimnya presiden, bininya kan nggak mungkin. Presiden cuma satu bro, kalau rebutan jadi presiden namanya kudeta. Iya. Kan gitu. Nah, ketika memang kita lahir dari situ ya sudah, kita nikmati sebagai bagian dari takdir. Nah, ketika kita survive hidup, Iya. kan kita yang harus menentukan. Betul. Kita mau mati dalam kondisi kaya raya, atau dalam kondisi miskin, atau kondisi terhinakan, atau menjadi sesuatu yang sangat dihormati. Kan kita milih. Pilihan, lahir adalah takdir. Tapi mati pilihan lo mau gimana? Boleh kita garis bawahi. Tapi itu gue pelajari. Catatan bener kita, juga ya. betul, Oke, betul. gue harus begini, harus begitu. Benar tuh, gua belajar tuh. Yes. Itu dong. Mendingan lo harus, ya pilihan lo. Tuhan juga kasih pilihan lo. Iya. Iya. Tuhan lo yang menciptakan manusia, memberikan pilihan. Monggo. Sama manusia mau ngambil dosa segunung, silakan. Mau ngambil pahala seadanya bumi, mau lo. Nggak ada Tuhan ngelarang lo harus begini, nggak bisa, nggak. Pilihan dari lo. Ah, cakep. Kita madu. Gue udah kayak motivator. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Biar kita lanjut ceritanya. Wah, keren nih, Bang. Action. Oke, kita lunjat. Lunjat apa? Lunjat apa ya? Oh, lanjut balik-balik. Iya, lunjat. Ini hari daging semua nih, ya nggak? Soalnya lu catat-catat aja. Ya nggak? Soalnya kita memang lagi cari inspirasi. Dari inspirasi itu kita akan menemukan makna, kemudian ada hikmah. Udah deh, kita bisa tinggal tiru-tiruin aja atau enggak ambil contoh-contoh yang baik gitu kan. Walaupun gue bukan contoh yang baik bro. Tapi gue yakin pasti ada baiknya. Ya, Karena pasti. setiap sisi begitu. Plus minus. Iya. Tapi yang buruk-buruknya boleh juga sih. Bini gue Seru. nonton. Itu bang. Salam hormat buat ibu. Jadi apa namanya? Nah sekarang apa aja bro suka dukanya jadi pengacara? Kalau suka duka banyak banget dah. Banyak, kita dibohongin klien, ada pernah gua ditipu sama klien hampir 1,7 miliar, dibawa kabur itu ada, pernah. Istilahnya klien gak komitmen, pernah, kan itu. Terus kemudian ya istilahnya kita dihajar preman ya ada, suka dukanya. Iyalah, diancam pistol, wah bros, semua bos, diancam dibunuh, diancam digebukin.
ya diikutin orang, Ngatasinnya teror. Gue santai aja. Bos saya satu, bos. Ketika gue gini, salah satu langkah berjihad yang tepat adalah kan ketika kita mencari nafkah. Oke. Ini kan masuk kategori jihad fisabilillah. Kita nyari nafkah yang halal buat keluarga, kita berdoa, ya kita bertawakal ya, bismillahirrahmanirrahim. Selesai ketika kita keluar rumah, apapun yang terjadi itu bagian dari rencana Allah. Selesai. Buat gua hari ini kita ketemu si A itu udah dicatat di Lauhul Mahfuz, memang udah diceritain. Maksudnya lu besok ketemu A B C D. Kan itu. Dan kita ketemu sama siapa aja, atau orang nipu kita, atau kita kehilangan benda barang yang kita suka, ikhlasin aja. Buat apa? Yes. Diperdebatkan. Yes. Iya kan, buat apa? Tapi ini bener bos, ketika pembantu gua motor baru sebulan, baru, dan ini pembantu baru kerja seminggu, motor gua dikejar hilang. Beneran nih bro. Apa gua marah? Enggak. Marah cuma gini. Lu motor gua lu apain? Lu kemanain? Ini pagi gini. Ya udah. Ada ya kita ikhlasin. Dia mau ganti, Pak, saya ganti uangnya, nggak usah. Kenapa? Pada akhirnya kita ikhlas. 2 minggu kemudian kita beli yang lebih bagus dari yang motor hilang, karena ada kerjaan. Dan dia bener bos, ini semua cerita pada sesuatu yang apa adanya. Banyak bro kalau cerita suka duka jadi pengacara. Ya kalau senangnya gimana? banyak lah. Oke, Ada yang kita dibayar ratusan juta, kerja cuma sejam. Ada salah satu BUMN-nya dulu, BUMN-nya Timur Leste, cuma nge-review kerjaan review perjanjian apa semua, gue dibayar 500 juta sejam doang kerja bos. Sumpah ini asli. Jadi ada orang dari Timor Leste, pengusaha begini-begini nih, review perjanjian. Oke. Gua lihat review doang ya? Iya, gua lihat nih apa perjanjiannya. Oh, bikin ini, project besar lah di Timor Leste sana. Ya sudah. Bayarannya berapa? Kita nanya, kita baru mau bilang 50 juta gitu kan. Enggak, yaudah saya bayar kamu ya sekian persen dari nilai kontrak. Oke, Pak. Gua review bos, gua lihat apa satu-satu gitu semua. Selesai. Katakan cuma sehari kerja. Bener. Itu ya pernah tuh kayak gitu. Terus ada yang istilahnya kita Gua udah menit terus dibayar yang gini bro, dibayar pakai apa namanya ikan lele. Ini bener loh Pak. Sempang. Buset, semobil dibawain. Oke, Pak, kalau bilang gitu kan buat apa lu bawa pulang lagi, lu jual kayak ke pasar. Enggak bang, buat apa ke bang, terserah, kita nggak bisa apa. Ya udah, gua bilang. Kasus apa sih? Ada kasus orang-orang di daerah. Gua lucu banget dah. Bener loh. Kita nolongin nelayan. Tiap minggu kita dikirimin ikan. Sampai kita giduan makan ikan mulu, gizi. Iya. Gitu. Ya, ada yang ya banyak lah bro ya. Perkara yang tadinya kita cuma pikir nih paling gue dibayar sekian puluh juta nih. Ternyata dibayar. Iya, ekspektasi ya. Oke. Makanya gue selalu ngomong, Bang, berapa sih saya harus bayar? Gue cuma bilang gini loh, sekemampuan lo bayar. Gue nggak pernah menentukan tarif. Gue melihat orang yang datang siapa, kan itu. Apakah dia memang benar butuh banget? Dan gue paling anti bos. Jangan sampai orang udah duduk sama gue, terus kemudian dia udah curhat masalahnya dia, terus nggak jadi pakai jasa pengacara, cuma lantaran nggak punya duit. Pantang buat gue. Lu punya duit berapa? Ayo. Kalau cukup gue bilang cukup. Kalau kurang ya gue bilang, Bu, bisa nggak Pak tambahin nih Pak? Karena operasional kita gini-gini. Konsultasi lu mau datang ke tempat gue mau ceramain sejam nggak pernah bayar. Nggak ada bos yang namanya kayak gitu tuh. Karena gue nggak rugi sih bro. Ya. Ruginya apa? Gue jualan kopi, rugi kalau lu nggak bayar. Ya. Gue beli 1.000 lu bayar kopi ya 2 kali datang lu gue bangkrut. Bener nggak bro? Nah kalau gue apa? Gue cuma satu aja, ya Allah kasih saya sehat deh. Biar orang-orang yang begini ini datang nih yang nggak mampu atau gimana, biar saya bisa bantu banyak. Tuh perlu dicontoh. Nah, iya dong. Iya. Gitu. Cuman kalau yang tengil-tengil kayak narkoba apa gimana, gue lihat dulu dah perkara. Iya. Kalau emang nih udah parah banget, nih orang udah masuk keluar masuk, gue bilang nggak dah.
Sekarang lu lagi pegang kasus apa? Gua sekarang banyak ke perusahaan tuh, Perusahaan. Ya. retainer perusahaan kayak ya multinasional perusahaan ada, company oil and gas ada, terus kemudian private company ada gitu loh. Jadi ekspatriat bule-bule di Bali ada banyak. Oh, luas sekali. Tapi gua tahu banget lu banyak banget tuh artis yang lu pegang kasusnya. Ih, gue juga bingung tuh. Gue juga bingung kadang-kadang. Iya kan? Mau aja artis datang ke gua gitu kan, mau apain? Alhamdulillah memang Iya. berkahnya gitu, apa aja bro maksudnya yang Padahal orang bilang, bang artis nggak bayar bang ya? Kata, enggak, gue bilang tepat gua nggak ada yang nggak bayar, bos artis bayar. Bayar lah. Bayar. Saya bilang bang barter promosi nanti kan abang pegang perkara saya masuk TV, nah lu cari pengacara aja yang lain. Yang lain aja bos. Karena kenapa? Ya harus ada penghargaan kan. Betul. Artinya buat saya lu mau bayar kata gua 10.000 perak pakai rokok kopi tetap bayar. Iya dong. Ada ya Supaya ada gini bang, ikatan emosional itu ada. Ya betul. Nggak lu semena-mena, jangan mentang-mentang lu artis lu memperlakukan pengacara kayak ya lu paling hebat gitu. Nggak ada urusan sama gua. Betul. Buat apa? Saling fight ya. Oh iya dong. Ya awal memang gini bang, banyak ya artis datang. Gua kadang-kadang juga sendiri gua agak minder juga bergaul sama artis. Kan mereka kan orang-orang hebat semua lah, orang bilang kan. Orang bilang. Orang bilang, tapi kalau gua bilang kagak juga, masih mendingan gua perasaan. Gua bayar Nggak makan. selalu. Iya kan, gua bayar makan, karena orang minta bayarin. Jadi kita melihat pada perspektif yang luas. Yang luas, Mm-mm. yang luas. Yang luas, artis alhamdulillah banyak. Ya dari mulut ke mulut, dari melihat memang karena gua nggak pernah mau pegang perkara rakitan. Perkara rakitan gitu. Perkara yang memang seolah-olah dikonstruksikan ada perkara untuk menaikkan rating, nggak ada. Yes. Settingan yes. orang bilang ada. Nggak mau. Artinya lu juga nggak mau disetting. Nggak mau. Ngapain? Iya. Buat apa? Iya. Bang, banyak bro. Ada penyanyi dangdut datang, bang, ayo bang kita settingan gini. Ah, lu aja dah, gua nggak mau. Buat apa? Bang, ada perkara begini. Gua melihat perkara pada posisinya sebagai profesional. Ya. Gua nggak mau juga diri gua dibilang pengacara yang tidak berkualitas. Yes, betul. Ketika gua pegang perkara, gua harus menunjukkan performance gua sebagai pengacara, keilmuan gua sebagai pengacara. Bukan keilmuan yang boleh katakan di setting iya, buat iya, apa? Wah, bagaimana begini, atau pengacara sekedar cuma bisa lapor polisi, undang wartawan, terus urusannya bisa lapor polisi nggak jelas, nggak mau gua. Harus tuntas. Harus tuntas. Nah iya dong. Profesional. Profesional. Iya. Gue masuk ke lupa ingat. Sekarang gue tanya, lupa ingat Apa tuh? kasus terberat apa? Secangkir kopi, Inspirasi, teman cerita imajinasi, yang tertuang dalam jelajah makna semesta. bebaskan Kopi teman cerita. tercipta. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya.